Nah, kalau kondisi-kondisi tadi tuh, ibunya kejang, ketuban tiba-tiba pecah, ya kan? Mau tidak mau harus dilahirkan segera sebelum waktunya. Oke, jadi memang ada kondisi khusus di mana si ibu yang hamil itu harus melahirkan secara lebih awal atau istilahnya di waktu yang lebih prematur. Nah, kondisi ini itu ada kondisi ibu, ada juga kondisi karena janinnya. Nah, kalau kondisi ibu, biasanya si ibu ini punya penyakit. Contohnya dia preeklamsia atau eklamsia, dia kejang gitu loh. Atau umpamanya ibu ini hipertensi yang sudah makin naik, belum kejang. Atau umpamanya ketubannya berkurang. Kondisi-kondisi itu harus dilahirkan duluan. Nah, sedangkan kalau kondisi janin yang paling jelas kalau ada gawah janin. Nah, ada gawah janin, biasanya denyut jantung janin itu jadi nggak bagus, udah dikasih oksigen, pasang infus masih nggak bagus, dia harus lahir. Atau pada kondisi-kondisi janin itu pertumbuhannya terhambat. Jadi janin itu tidak sesuai pertumbuhannya, daripada dia makin tidak bagus di dalam rahim, biasanya dia harus dilahirin. Jadi istilahnya mendingan dia dapat makan di luar rahim daripada di dalam rahim. Nah, itu banyak faktor ya, salah satunya mungkin aliran darah dari ibu ke bayi kurang bagus, atau faktor yang lainnya. Nah, kondisi ini bisa mendadak, emergency, ataupun bisa terencana. Kalau mendadak contohnya kayak ketuban pecah, itu kan dadakan tuh. Atau ibunya kejang di usia 34 minggu, 35 minggu sebelum waktunya. Sebagai informasi, usia yang dikatakan cukup bulan itu atau aterem ketika menginjak 37 minggu. Nah, kalau kondisi-kondisi tadi tuh, ibunya kejang, ketuban tiba-tiba pecah, ya kan? Mau tidak mau harus dilahirkan segera sebelum waktunya. Atau pada saat kondisi gawah janin. Nah, tetapi ada kondisi-kondisi yang kita udah ngelihat nih, janin ini kok makin tidak bagus pertumbuhannya. Kok dia tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Biasanya dokter akan melihat, Bu, kita lihat beberapa hari lagi ya, kalau memang masih kurang, kita rencanakan lahirin di tanggal sekian. Nah, itu bisa juga. Jadi kondisi-kondisi persalinan yang prematur ini bisa memang terencana ataupun bisa emergency. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kondisi yang harus selalu dengan sesar. Walaupun memang sesar menjadi pilihan utama ya. Bisa dengan persalinan normal. Tetapi ketika bayi masih prematur, kadang-kadang ada pertimbangan kondisi tulang kepalanya itu kan memang masih belum seoptimal ketika dia sudah cukup bulan atau aterem. Sehingga kalau dilahirin normal, biasanya tuh resiko-resiko trauma pada kepala tuh lebih meningkat. Nah, jadi untuk kondisi-kondisi persalinan prematur, persalinan sesar tetap masih menjadi pilihan utama. Oke, jadi kondisi-kondisi persalinan yang harus dilahirkan prematur, tetapi sudah terencana, itu memang tergantung kondisinya gitu loh. Nah, biasanya dokter itu akan mengupayakan pematangan paru-paru janin dulu. Jadi biasa dikasih pematangan paru kurang lebih 2 hari, baru habis itu dilahirin kalau memang dia harus lahir. Nah, apakah itu terjadi di kehamilan 32 minggu? Bisa. Di 34 minggu bisa. Bahkan mungkin lebih awal daripada itu bisa. Cuman sebagai informasi, semakin prematur bayi tersebut, contohnya yang lahir di 30 minggu, sama yang lahir di 34 minggu, biasanya yang di 34 minggu tuh jauh lebih aman. Ya kan? Karena organ-organnya tuh sudah sedikit lebih berkembang dibandingkan yang lebih awal gitu loh.